Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan masuk di bab baru, yaitu tentang matriks. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian pertama dari matriks, yaitu pengertian dan jenis-jenis matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku, sehingga matriks itu lambangnya dia bisa menggunakan tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Yang di sebelah kiri ini matriks jika menggunakan tanda kurung biasa, yang di sebelah kanan adalah contoh matriks jika menggunakan tanda kurung siku. Tadi di atas disebutkan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Dalam matriks ada yang namanya baris dan kolom. Baris itu yang arahnya horizontal. Jadi kalau di contoh ini, dia baris pertamanya adalah 3, 1. Baris keduanya yang di bawah 0, min 2. Kemudian kolom. Kolom itu yang arahnya vertikal. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Itu perbedaan antara baris dan kolom. Matriks biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan elemen-elemen matriks atau anggota-anggota matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jika A besar adalah sebuah matriks, maka AIJ di sini A-nya menggunakan huruf kecil, artinya elemen-elemen matriks atau anggota-anggota matriks. AIJ menyatakan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. I itu melambangkan baris, sedangkan J melambangkan kolom. Contoh, jika diketahui matriks A, matriksnya sebagai berikut. Dari matriks A ini kita bisa tahu bahwa barisnya ada 2 ya, yang arahnya horizontal. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian kolomnya ada 3 yang arahnya vertikal. Ini kolom pertama, yang ini kolom kedua, yang ini kolom ketiga. Pertanyaannya, tentukan A21 dan A13. Perhatikan yang di bagian sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa AIJ menyatakan elemen pada baris ke I, kolom ke J. Sehingga A21 artinya adalah elemen pada baris kedua, kolom ke-1. Kita lihat pada matriks A berikut. Yang ditanyakan adalah elemen pada baris kedua kolom ke-1. Baris itu tadi yang arahnya horizontal. Ini baris pertama, yang ini baris kedua. Kemudian kolom ke-1. Kolom itu yang arahnya vertikal. Kolom ke-1 berarti ini kolom ke-1. Sehingga nilai A21 itu adalah 3. Yang ini ya. Elemen pada baris kedua kolom ke-1 adalah 3. Sekarang kita akan tentukan untuk A13. A13 artinya adalah elemen pada baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1, baris yang arahnya horizontal, ini baris ke-1. Kolom ketiga yang arahnya vertikal,
kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Sehingga A13 nilainya adalah 5. Selanjutnya tentang ordo matriks. Ordo matriks dinyatakan dengan M kali N, di mana M adalah baris dan N adalah kolom. Contohnya, jika matriks A, matriksnya sebagai berikut, tentukan ordo matriks A. Ordo matriks A tadi M kali N ya. M adalah banyaknya baris dan N adalah banyaknya kolom. Pada matriks ini, barisnya ada berapa? Kita bisa lihat di sini baris yang arahnya horizontal. 1, 2. Barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolom itu yang arahnya vertikal. 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Sehingga matriks A tersebut berordo 2 kali 3. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Matriks A 2 kali 3-nya agak ke bawah ya. Selanjutnya macam-macam matriks. Berdasarkan banyaknya baris dan kolom, yang pertama ada yang namanya matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, ini contoh untuk matriks baris. Barisnya hanya ada satu saja. Yang kedua, matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, ini contoh untuk matriks kolom. Kolomnya hanya ada satu yang arahnya vertikal. Ketiga, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contohnya ini, kita bisa lihat di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ordonya 2 kali 3. Bisa terlihat di contoh ini, banyaknya baris dengan banyaknya kolom tidak sama, sehingga ini merupakan contoh matriks persegi panjang. Yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya ini, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, sehingga matriks ini merupakan matriks persegi. Khusus untuk matriks persegi, yang diagonal arahnya ke kanan bawah, ini dinamakan dengan diagonal utama. Sedangkan diagonal yang arahnya ke kiri bawah, ini dinamakan dengan diagonal samping. Kemudian misalkan kita disuruh tentukan elemen-elemen pada diagonal utama pada matriks E tersebut. Diagonal utamanya adalah yang ini, sehingga elemen-elemennya adalah min 2, 3, dan 5. Sekarang untuk elemen-elemen pada diagonal samping. Diagonal sampingnya adalah yang ini. Elemen-elemen pada diagonal samping yaitu 1, 3, dan 4. Sekarang macam-macam matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, matriks 0. Biasanya dilambangkan dengan huruf O.
adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini, berapapun ordonya, elemen-elemen matriksnya adalah 0. Yang kedua, matriks diagonal adalah suatu matriks persegi di mana elemen-elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, sedangkan elemen-elemen yang lain bernilai 0. Contohnya ini, matriks D. Matriks yang elemen-elemen yang berada pada diagonal utama, ini nilainya adalah bukan 0. Sedangkan selain di diagonal utama, elemen-elemennya semua bernilai 0. Ini adalah contoh matriks diagonal. Yang ketiga, matriks identitas, biasanya dilambangkan dengan huruf I. Adalah suatu matriks persegi di mana semua elemen pada diagonal utama nilainya 1 dan elemen-elemen yang lain nilainya 0. Contohnya ini, matriksnya berordo 2x2, jadi yang berada pada diagonal utama, elemen-elemennya bernilai 1. Sedangkan yang terletak bukan di diagonal utama, elemen-elemennya bernilai 0. Atau kalau contoh untuk matriks yang berordo 3x3, matriks identitasnya seperti ini. Jadi yang terletak pada diagonal utama bernilai 1, selain itu semuanya bernilai 0. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, matriks segitiga bawah, biasanya dilambangkan dengan huruf L, adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Contohnya ini ya. Suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Ini diagonal utamanya, yang berada di atas diagonal utama adalah 0. Selain itu, nilainya bukan 0. Yang kedua, matriks segitiga atas, biasanya dilambangkan dengan huruf U, adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Contohnya ini, diagonal utamanya yang ini, elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Selain itu, nilainya bukan 0. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang pengertian matriks dan juga jenis-jenis matriks. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.